Jadi akalnya disimpan di mana? Syirik sumber apa? Takhayul dan khurafat. Ya. Sumber takhayul dan khurafat. Ya. Bagaimana bentuknya? Jadi orang yang percaya, ya, orang yang percaya kepada benda yang memiliki dianggap, ya, benda dianggap memiliki pengaruh. Akhirnya dia jadi apa? Jadi menimbulkan apa? Menimbulkan cerita-cerita yang tidak masuk akal jadinya. Cerita-cerita yang palsu begitu. Sebagai contoh misalnya, ya. Orang yang sudah hatinya terbelenggu dengan kemusyrikan, akhirnya loba pamali. Maksudnya? Dikit-dikit apa? Pamali, dikit-dikit pamali begitu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, Pak. Kalaupun dilakukan nggak ada apa-apa. Begitu. Ya. Awas katanya, kalau ke Pelabuhan Ratu jangan pakai pakaian yang berwarna besi naon cenah. Besi dikumahakeun ku Nyi Roro Kidul teh. Besi dibawa naik kuda. Jadi bisa naon? Bisa naon? Diculik. Tuh kan itu kan apa namanya? Cerita ataupun dimunculkan karena percaya kepada yang begitu-gituan gitu, Pak. Ya. Bahaya atau tidak, Pak? Bahaya betul, Pak. Menimbulkan cerita-cerita yang nggak masuk akal begitu. Ya kalau pakai pakaian baju hijau, pakai aja baju hijau, nggak usah, Bang, nggak usah takut. Ada yang mau nyoba? Berarti masih kena percaya kan? Iya, berarti masih kena percaya kalau begitu. Masih kena terbelenggu, nah. Akal sehatnya di mana itu? Masih percaya karena begitu coba. Iya kan? Terus ada lagi orang yang suka apa? Yang suka muja, Pak. Muja di gedebog, lain gedebognya. Di non teh awi anu hieum nih. Awi nu hieum nih, rumpun awi nu hieum nih. Cek warga didinya cenah jadinya teh aya naon? Aya ririwa disebutna teh aya ririwa. Sehingga apa? Gedebog, lain gedebog. Awi nate di makean naon teh make sarung naon mageningnya. Ya. Sehingga dimunculkanlah apa? Hal-hal yang menakutkan. Kade ulah lewat dinya besi naon. Ya, besi diganggu, besi katumpangan naon? Katumpangan jin gitu. Jadi sumber khurafatnya di situ. Kalau orang yang sudah kadung dengan percaya masalah-masalah kemusyrikan, akan muncul cerita yang aneh-aneh, Pak. Padahal di saat zaman sekarang ini zaman teknologi, zaman kemajuan masih kena percaya karena begitu, Pak. Aneh gitu, Pak. Jadi kesyirikan itu bahaya atau tidak, Pak? Bahaya, Pak. Lanjut berikutnya. Apa? Syirik menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran. Itu, Pak, kalau Bapak pernah tinggal di hotel, ada beberapa kamar yang nomornya dilongkap. Atau ketika naik lift ada nomor yang dihilangkan. Betul tidak, Pak? Apa nomornya, Pak? Nomor 13, Pak. Itu nggak ada, Pak, nomor 13. Kenapa itu dihilangkan? Karena sial katanya, Pak. Itu. Jadi lebih sieun ku simbol-simbol daripada sieun ku saha? Ku Allah. Pernah ada pembangunan jembatan, Pak. Ada pembangunan jembatan. Itu kontraktornya dihadang sama ketua adat. Jangan membangun di wilayah ini. Kecuali harus menyembelih apa? 4 ekor sapi katanya. Dan kepalanya apa? Ditanam di dalam pondasi jembatan gitu. Kan ari sapi teh lain murah meureun. Akhirnya terhambat atau tidak? Terhambat itu. Makanya ada setelahnya syirik menghambat kemajuan. Betul, Pak, menghambat kemajuan, Pak, karena percaya karena hal-hal begituan. Akhirnya menghambat program, menghambat kepercayaan. Sampai ada beberapa kampung yang mengharamkan listrik. Itu tidak boleh. Jadi pamali disebutnya teh.
cukup menggunakan centir. Sehingga ada beberapa kampung yang tidak masuk listrik karena tadi ya terbelenggu dengan apa? Dengan kemusyrikan itu, Pak. Jadi ada bahasa pamali, besi naon, besi kawalat, besi kualat, cina bahasa nanti gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada, Pak. Kalau orang yang tauhidnya bagus, apapun yang menimpa dia dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Saya misalnya nih di jalan tiba-tiba ditajong, wah iya mah kawalat ya gara-gara kamari misalnya. Nah, itu nggak ada istilah begitu. Kalau orang yang tauhidnya bagus, saya misalnya jatuh itu ya takdir Allah begitu. Jelas atau tidak? Begitu konsep tauhid itu begitu. Wah ya sial ya orang ya gara-gara kamari ya ngegeleng ucing jika nanti. Kan ada kan keyakinan kalau ngegeleng ucing bisa apa? Bisa sial, bisa cilaka. Jadi dikaitkan nanti karena itu. Padahal apa coba? Ada nggak kaitannya kucing mati tergeleng dengan kesialan? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak masuk akal, gitu. Nggak nyambung gitu. Begitu, Pak. Kita lanjutkan. Syirik memecah belah umat, betul, Pak. Syirik memecah belah umat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, Allah memerintahkan, jangan kalian menjadi orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Mereka lah yang memecah belah agama yang benar. Ya, karena dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, semua manusia itu dalam keadaan tauhid, Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai Nuh itu semua dalam keadaan tauhid. Di masa Nabi Nuh alaihi salam barulah muncul kemusyrikan. Sehingga yang tadinya mereka satu agama Islam, sehingga menjadi apa? Ada penyembah berhala dan penyembah Allah. Jadi yang menyebabkan memecah belah itu apa? Kemusyrikan, Pak. Begitu. Dia jadinya percaya kepada selain Allah gitu.